Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ari Mikail, mahasiswa dari Setiwara Bakti Makassar, program studi akuntansi. Nah, ada tujuan saya untuk membuat video ini, yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dari akuntansi sektor publik, yaitu memaparkan tentang organisasi Nirbala sendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang organisasi Nirbala, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang organisasi. Nah, organisasi sendiri adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali organisasi yang dapat membangun perekonomian, pendidikan, dan bahkan pelayanan masyarakat. Salah satunya yaitu organisasi Nirbala sendiri. Nah, organisasi Nirbala ini dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera masyarakatnya. Nah, karena tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi ini juga bisa disebut dengan organisasi non-profit atau biasa disebut juga NGO. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang organisasi Nirbala, maka dengan itu saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang organisasi Nirbala. Nah, organisasi Nirbala atau biasa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara. Nah, dengan tujuan yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap sesuatu yang bersifat mencari keuntungan. Nah, organisasi Nirbala bisa terbentuk dari organisasi keagamaan, organisasi politik, rumah sakit, atau bahkan sekolah negeri dan organisasi lainnya. Nah, organisasi non-profit menurut VSAK nomor 45, yaitu organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Nah, yang kedua itu organisasi non-profit menurut Widodo Kustiawan. Widodo dan Kustiawan mendefinisikan organisasi non-profit sebagai salah satu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan. Nah, dalam artian lembaga ini adalah kumpulan dari beberapa orang-orang yang bertujuan sama dalam mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak berorientasi pada pemumpukan kekayaan, laba mengharapkan keuntungan semata. Nah, lembaga Nirbala pada dasarnya digunakan sebagai patokan dalam mencapai tujuan bagi kelompok orang yang termasuk dalam keanggotaan. Nah, keanggotaan lembaga Nirbala tersebut. Nah, maka karena itu antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya bukan tidak mungkin memiliki pandangan hidup yang berbeda. Nah, dari pandangan hidup yang berbeda ini maka berpengaruh pula pada operasionalisasi lembaga tersebut. Banyak organisasi yang ada di Indonesia membuat sebagian masyarakat atau sebagian kita orang tidak bisa membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Contohnya antara organisasi non-profit Nirbala dengan organisasi yang mencari keuntungan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengenali lembaga atau lembaga Nirbala, maka dengan itu saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang karakteristik atau ciri-ciri sendiri dari lembaga ini. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga Nirbala adalah saat dia menjalankan kegiatan dalam organisasi tidak ada tujuan untuk
menghasilkan laba atau keuntungan teman-teman. Nah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap susunan, visi dan misi yang telah ada pada organisasi nirbala itu tersebut. Nah, menurut ruang lingkup PSAK nomor 45 sendiri ini, organisasi non-profit nirbala memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka korbankan. Nah, yang kedua itu organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Nah, jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas tersebut. Nah, yang ketiga, di organisasi ini tidak ada pemilikan yang jelas seperti organisasi lainnya. Dalam artian, organisasi non-profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Nah, pada dasarnya organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Nah, yang keempat itu organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Nah, ada seseorang yang bernama Anthony dan Yong yang mengemukakan pendapatnya tentang karakteristik atau ciri-ciri lain mengenai organisasi nirlaba tersebut. Nah, mereka berdua berpendapat bahwa organisasi non-profit ini memiliki ciri khas yang berbeda dari organisasi lain yang bergerak dan berkembang di Indonesia. Nah, ciri-ciri lembaga nirbala yang dikemukakan oleh Anthony dan Yong sangat singkat, padat, dan jelas. Apa saja itu? Yang pertama, organisasinya itu tidak mencari keuntungan, memiliki pertimbangan dalam hal yang membebankan pajak, hanya cenderung berorientasi pada pelayanan. Nah, yang kedua itu terdapat banyak kendala yang terjadi pada tujuannya dan strategi organisasi. Nah, yang ketiga, tidak banyak mengharapkan keuntungan dari klien yang bermitra kerja dan mendapatkan bantuan dana. Nah, yang keempat itu didominasi oleh profesional politik, sangat berpengaruh dalam memainkan peranan organisasi. Seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwa organisasi non-profit atau lembaga nirbala adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari profit. Nah, banyak sekali pertanyaan yang muncul mengenai sumber dana organisasi non-profit ini. Nah, karena setelah ini diketahui bahwa sumber utamanya dari sumbangan masyarakat. Nah, maka itu saya memberikan sedikit bayangan tentang organisasi nirbala di negara kita tercinta ini, yaitu tepatnya di Indonesia. Yang pertama yaitu yayasan. Contoh organisasi non-profit yang pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas, yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Organisasi ini hanya memiliki pendiri dan warga negara asing dapat membangun yayasan atas pemilikannya sendiri. Hal tersebut dilihat dari susunan strukturnya yang terdiri dari dewan pengawas, dewan penasihat, dan dewan pengurus. Nah, dewan pengawas yang berhak untuk memberi keputusan terhadap dewan penasihat dan pengurus. Dan yang kedua itu lembaga gabungan atau biasa disebut asosiasi. Nah, contoh organisasi non-profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Nah, lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya yang dibentuk karena adanya tujuan yang diantara para anggotanya yang tergabung. Nah, asosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi yang biasa yang tidak memiliki hukum. Nah, jika ada lembaga asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum, maka lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Nah, surat pendaftaran ini yang nantinya akan diajukan ke ketua pengadilan negeri. Nah, setelah surat pendaftaran disetujui dan disahkan oleh pengadilan distrik,
maka akan keluar surat perlindungan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Nah, yang ketiga itu institut. Nah, contoh organisasi non-profit yang terakhir atau yang ketiga yaitu institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contoh dalam institusi adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga khusus belajar, institut pelatihan kerja, dan sebagainya. Nah, dari ketiga contoh lembaga organisasi nirbala dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya yang didirikan organisasi nirbala adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari bentuk penyajian, organisasinya yang membantu dalam melayani masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan memberikan kebebasan bagi masyarakat. Nah, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mendirikan lembaga nirbala tersebut, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Walaupun organisasi ini tidak mencari keuntungan, namun pengelola keuangan pada organisasi non-profit adalah hal penting. Hal ini dikarenakan lembaga atau organisasi non-profit memiliki pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola, baik dana dari para donatur, stakeholder, dan negara seperti masalah perpajakannya. Nah, untuk mengelola laporan keuangan dari lembaga non-profit, kita harus menggunakan proses pembukuan untuk mencatat semua informasi keuangan yang terjadi pada organisasi ini. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan bukti atas pertanggungjawaban kita kepada organisasi tersebut di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.